Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang gaya hidup, budaya konsumsi, dan masyarakat konsumsi. Next. Anggota kelompok kami yaitu ada Putih dengan NIM 236, Muhammad Fahrul Rozi dengan NIM 128, Arsyal Alfansyah dengan NIM 215, RM Haria dengan NIM 220, saya sendiri Makbar Palevi dengan NIM 233, dan Ahmad Fadlan dengan NIM 235. Next. Gaya hidup. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang ia ekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam berinteraksi di dunia. Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Bahkan dari masa ke masa, gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya hidup pada dasarnya merupakan suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam pikir pelanggan yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait dengan masalah emosi, psikologis, dan konsumen. Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Memahami kepribadian tidaklah lengkap jika tidak memahami konsep gaya hidup. Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan kepribadian. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Next. Gaya hidup masa kini. Gaya hidup yang ada pada saat ini adalah gaya hidup modern. Perlahan gaya hidup yang ada pada saat ini telah memasuki budaya konsumen. Bahkan pada saat ini, gaya hidup inilah membentuk identitas dan kepribadian seorang konsumen. Sebagai contoh dapat dilihat pada saat sekarang. Pada saat sekarang ini, remaja terutama mahasiswa memiliki gaya hidup yang beragam. Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Dilihat dari segi penampilan, logat bahasa, aktivitas mahasiswa di luar kampus, dan kontrol diri mereka. Mereka berbelanja tidak dikendalikan oleh jumlah uang yang mereka miliki dan kebutuhan hidup dalam sebulan, tapi cenderung keputusan saat yang sangat kompleks. Keputusan dalam membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Perubahan gaya hidup turut mempengaruhi perilaku dalam menentukan pilihan konsumsinya. Perubahan ini jelas terlihat pada perubahan mode pakaian, penampilan, dan juga perubahan kebiasaan, selera, dan perilaku pembelian masyarakat untuk memenuhi gaya hidupnya. Perubahan gaya hidup tersebut tampak nyata dan pada remaja, terutama remaja berasal golongan ekonomis kelas menengah. Selanjutnya ada budaya konsumsi. Dalam masyarakat modern saat ini, konsumsi telah menjadi suatu kebutuhan vital yang tidak hanya berguna secara instrumental atau sekedar mengambil atau menghabiskan nilai fungsional dari suatu komoditi. Saat ini, pengertian konsumsi sendiri telah mengalami perubahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Baron Easterwood, bahwa konsumsi telah mempresentasikan perolehan, penggunaan, dan pertukaran. Saat ini, kebanyakan individu mengkonsumsi bukan hanya memakai atau menghabiskan nilai fungsional suatu barang, tetapi ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang, ia juga mengkomunikasikan secara laten berapa penghasilannya, atau tergolong satu sosial mana komoditi yang ia konsumsi, atau ia termasuk high class atau bukan. Jadi kegiatan konsumsi juga bertujuan untuk mengidentifikasikan diri dalam kelas sosial tertentu, sekaligus membedakannya dengan kelas sosial yang lain. Fenomena konsumsi di mana individu mengkonsumsi suatu komoditi secara ekspresif disebut dengan budaya konsumen. Next. Selanjutnya, budaya konsumsi menurut Celia Lurie, penyebab perkembangan budaya konsumen adalah yang pertama itu ada berbagai jenis barang komoditas tersedia di pasar.
Pasar menempati posisi penting untuk mendapatkan komoditas. Terus ada kegiatan berbelanja berubah menjadi kegiatan mengisi waktu luang. Terciptanya beberapa inovasi dalam kegiatan berbelanja, berkembangnya model pembelian secara kredit, dan yang terakhir terjadinya manipulasi ruang dan waktu melalui media periklanan. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dapat dilihat dari produk dan jasa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi budaya karena produk mampu membawa pesan makna budaya, di mana makna budaya tersebut nantinya akan dipindahkan ke produk dan jasa, dan produk kemudian dipindahkan ke konsumen. Makna budaya atau makna simbolik yang telah melekat kepada produk akan dipindahkan kepada konsumen dalam bentuk pemilikan produk, possession ritual, pertukaran atau exchange, ada pemakaian, grooming ritual, dan pembuangan, divestment ritual. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai masyarakat konsumsi. Masyarakat konsumsi merupakan masyarakat yang mengkonsumsi bukan hanya barang, namun juga manusia dalam hubungannya dengan manusia. Maksudnya, orang tidak pernah mengkonsumsi objek tersebut dengan nilai gunanya, tetapi objek selalu dimanipulasi sebagai tanda yang membedakan status antara individu dengan individu yang lain. Proses diferensiasi status merupakan proses fundamental yang terjadi dalam masyarakat, sehingga menciptakan perbedaan taraf kehidupan, persaingan status, dan tingkat-tingkat prestise. Fenomena masyarakat konsumsi tercipta di bawah aturan kapitalisme global, di mana masyarakat sebagai konsumen tidak mampu mengelak atau membelenggu tersebut. Globalisasi serta kapitalisme global identik dengan kemajuan dan perubahan. Namun kemajuan tersebut tidak secara total berdampak positif, tetapi justru dapat memunculkan budaya konsumtif dan hedonisme yang menjadikan masyarakat sebagai hamba dari produksi kemajuan global. Hal itu membuktikan bahwa konsumsi telah terkonstruksi dalam rasionalitas masyarakat. Bahkan konseptualisasi konsumen mengenai diri dan dunia dipengaruhi serta dibentuk oleh konsumsi. Next. Masyarakat konsumsi seringkali merasa penting untuk mengetahui dan mengikuti dengan seksama melalui media berbagai pertemuan perdagangan tingkat dunia yang silih berganti dilaksanakan, mencari tahu kebijakan-kebijakan perekonomian global, dan seterusnya. Hal tersebut seolah-olah menjadi sangat penting karena berpengaruh atau bahkan menentukan masa depan masyarakat. Rasionalitas masyarakat menerima semua hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan lazim. Konsumsi bukan hanya sebatas sebagai suatu aktivitas memenuhi kebutuhan hidup. Lebih dari itu, konsumsi menjadi aktivitas yang memicu munculnya stratifikasi sosial, sehingga barang konsumsi juga diciptakan sesuai kelas atau berpengaruhan pada tingginya mobilitas hidup individu maupun kelompok. Dengan demikian, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang lemah dan yang kuat, akan semakin tampak di tengah masyarakat. Hal itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya aliensi atau keterasingan, di mana manusia hanyut dalam permainan tanda, candu, serta lupa pada fitrahnya sebagai makhluk, di mana semakin tinggi tingkat konsumsi. Next. Berikutnya adalah dampak yang ada dari perilaku konsumtif. Ada dampak positif dan negatif dari perilaku konsumtif. Pertama adalah dari dampak positifnya. Dampak positif yang pertama adalah konsumtif dapat membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena untuk memproduksi barang dalam jumlah besar pastinya akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Kedua adalah untuk meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan, karena dengan penghasilan yang lebih banyak, konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkannya dalam jumlah dan jenis yang sangat beragam. Dan yang ketiga adalah menciptakan pasar bagi produsen, karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya adalah dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya akan membuat masyarakat memiliki pola hidup yang boros dan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Karena orang-orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal.
atau barang tersebut diperlukan atau tidak, sehingga bagi orang yang tidak mampu, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola hidup seperti itu. Kedua adalah mengurangi kesempatan untuk menabung, karena orang-orang akan lebih memilih untuk membelanjakan uangnya daripada menyisihkan untuk ditabung. Dan yang terakhir adalah cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang, karena orang akan mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa datang. Next. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu perilaku konsumtif masyarakat dengan adanya e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilaksanakan secara elektronik. Kemunculan dari e-commerce menawarkan kemudahan untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Akan tetapi, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce juga menimbulkan suatu dampak negatif, yaitu munculnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Dengan adanya promosi di berbagai e-commerce yang ada pada saat ini, membuat masyarakat cenderung melakukan impulsif buying. Mereka menjadi sering membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, hanya karena produk tersebut sedang diskon. Selain adanya flash sale dengan batasan waktu tertentu, membuat konsumen melakukan pemesanan barang tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Apakah barang-barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar lapar mata melihat barang-barang diskon. Perilaku pembelian impulsif tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif. Mereka cenderung membeli barang-barang yang diinginkan semata, bukan barang yang benar-benar mereka butuhkan. Terlebih, pada saat ini, konsumen semakin dimudahkan dengan fitur metode pembayaran melalui e-wallet, cash and delivery atau COD, hingga pay later. Penggunaan pay later hanya untuk memenuhi keinginan sesaat saja akan merugikan penggunanya. Walaupun perilaku konsumtif tersebut membawa dampak positif, e-commerce karena dapat meningkatkan profit dan volume penjualan, namun sebagai konsumen yang cerdas, sebaiknya kita bertanya pada diri sendiri terlebih dahulu sebelum ingin membeli sesuatu. Apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan atau tidak? Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan, serta membuat skala prioritas terlebih dahulu mengenai produk apa saja yang harus dibeli sebelum memutuskan untuk berbelanja. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan dan berakhir mubazir, karena tidak dipakai dan sekaligus untuk menghindari sifat boros dan konsumtif. Selain itu, skala prioritas juga bertujuan agar uang yang dimiliki tidak dihabiskan secara sia-sia hanya untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumtif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.